Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pertemuan pada hari ini mengenai interpolasi polinom. Mudah-mudahan pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Para mahasiswa, mari kita lanjutkan materi beberapa hari yang lalu. Sekarang kita melihat bagaimana interpolasi diimplementasikan ke skrip pemrograman atau bahasa pemrograman. Kita ambil contoh di sini adalah menggunakan skrip PHP. Dan kita gunakan contoh kasus berikut ini. Marilah kita lihat soal berikut ini. Diketahui hasil pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu percobaan yang pertama, ya, nilai X-nya sama dengan 1, X0 sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 6, ya, Y0-nya sama dengan 6, kemudian percobaan yang kedua, X1 sama dengan 3, dan Y1 hasil percobaannya menghasilkan Y sama dengan 34, kemudian kalau jika X sama dengan 5, ya, percobaan ketiga X2 sama dengan 5, ternyata menghasilkan nilai Y2 sama dengan 86. Ya. Berdasarkan tabel di atas, tentukan nilai Y jika nilai X-nya sama dengan 4. Ya. Mari kita lihat seperti apa skrip PHP-nya untuk memecahkan persoalan dari soal yang ini. Mari kita lihat, ya, skripnya ini seperti ini. Apakah terlihat? Ya, skrip PHP-nya adalah ya lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian n sama dengan 3 karena kita menggunakan polinom kuadratik. Polinom kuadratik ini dipakai jika percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, ada 3 variabel X dan 3 variabel Y. Maka kita nyatakan bahwa jumlah dari n sama dengan 3. Kemudian kita lihat persoalan tadi, ya. X0-nya sama dengan 1, kemudian Y0 sama dengan 6, X1 sama dengan 3, kemudian Y1 sama dengan 34, dan X2 sama dengan 5, dan Y2-nya sama dengan 86. Ini berdasarkan soal yang tadi. Kemudian kita pakai polinom kuadratik, yaitu P2X sama dengan A0 tambah A1 kali X tambah A2 kali X kuadrat. Ya. Kemudian hasil penelitian ini, ya, kita masukin ke dalam persamaan ini, polinom kuadratik. Sehingga kalau kita masukkan untuk yang pertama, diperoleh A0 tambah A1 kali 1. Ya. A0-nya sama dengan, ya, tambah A1 kali X, X-nya adalah sama dengan 1, ya. Kemudian A2 dikali X pangkat 2, maka kita ambil 1 pangkat 2 X ini sama dengan 6 ini pasangannya, ya. Kemudian disederhanakan menjadi A0 tambah A1 tambah A2 sama dengan 6. Demikian juga dengan percobaan yang kedua, yaitu X1 sama dengan 3 yang menghasilkan Y1 sama dengan 34, ya. Jadi A0 tambah A1 kali 3 tambah A2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 34. Disederhanakan menjadi A0 tambah 3A1 tambah 9A2 sama dengan 34. Percobaan yang ketiga, ya, ini X2 sama dengan 5 dan Y2-nya sama dengan 86, ya. Kita lihat di sini A0 tambah A1 kali 5 tambah A2 5 pangkat 2 sama dengan 86. Disederhanakan menjadi A0 tambah 5A1 tambah 25A2 sama dengan 86. Nah, dari sini nih kita masukin ke dalam matriks, yaitu kita anggap sebagai matriks A, ya. Yang diambil koefisiennya saja dan nilai konstanta ini, ya. Koefisiennya 1, 1, 1 dan konstanta 6. Y-nya sama dengan 6. Sehingga, ya, kita lihat baris ke-1, kolom ke-1 sama dengan 1, ya. Kemudian yang ini A0 tambah 3A1 tambah 9A2 sama dengan 34. Koefisien 1, 3, 9, kemudian konstantanya 34, ya. Jadi kalau kemudian sehingga ini matriksnya kalau kita buat
1 1 1 1 1 1 ya, baris ke-1, ke-2, ke-3 dan kolom ke-1. Ini kolom ke-1 ya. Jadi 1 1 1. Kolom keduanya koefisien Kamil 1 3 5 1 3 5 ya, baris ke-1 2 3 kolom kedua. Ini kolom ketiganya. Koefisiennya 1 9 25 ya. Kita lihat sini 1 9 25 ya. Kemudian konstantanya ada 6 3 4 86. 6 3 4 86. Nah, ini dalam bentuk matriks seperti kita lihat kasus yang beberapa hari yang lalu ya. Sehingga ini sudah kita masukkan ya. Kemudian dari sini ya kita olah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Ini adalah algoritma programnya, skrip PHP-nya. Ya, skrip PHP-nya ada 3 pengulangan. Pengulangan untuk variabel I, pengulangan untuk variabel J, dan pengulangan variabel K. Ya. Skrip ini adalah untuk memproses yang tadi matriks dari matriks ini ya menjadi ini diolah dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian ini adalah untuk menampilkan matriks pengolahan ini seperti apa ya. Kemudian setelah matriksnya selesai diproses dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya, kemudian diolah di sini setiap ininya ya, setiap matriksnya kita lihat di sini itu dibagi diagonalnya ya, masing-masing diagonalnya akan membagi nilai-nilai masing-masing jika nilai diagonalnya belum bernilai 1 ya. Kalau masih 2, 3 dan seterusnya maka harus dibagi oleh nilai diagonal tersebut, sehingga matriksnya nanti adalah matriks yang merupakan matriks identitas ya, matriks yang diagonalnya sama dengan 1 semua dan di atas diagonal itu bernilai 0 dan di bawah diagonal bernilai 0 juga, sehingga kita bisa menentukan nilai A0, A1 dan A2-nya. Ya. Kemudian di sini kita masukin ke dalam persamaan polinom kuadratik ini. Seperti apa nanti persamaannya? Ya, kita lihat hasil pengolahan dari A0, A1, A2-nya berapa hasilnya. Baru kita masukin ke persamaan yang ini. Ya. Kemudian kita juga bisa menentukan nilai kalau X-nya sama dengan 4, berapa nilai Y-nya. Ya. Jika nilai X sama dengan berapa? 4, maka nilai Y-nya berapa. Ini akan di sini sehingga kita bisa melihat ya. Kalau ini adalah hasil matriksnya ya 1 0 0 0 20 008 dan ini adalah nilai pengolahan hasil konstanta yang ini. Akhirnya diperoleh suatu 424. Tapi ini diagonal masih belum semuanya 1 2 8. Nah ini jadi ini harus dibagi 2 semua, ini harus dibagi 8 semua. Sehingga kita bisa lihat nanti kan diperoleh matriksnya adalah 1 1 1 ya, masing-masing dibagi dengan nilai diagonalnya. Kemudian nah ini adalah hasil pengolahan algoritma yang ini, maka diperoleh A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 ini sama dengan 3. Sehingga persamaan polinomnya menjadi P2X sama dengan 1 plus 2 kali X plus 3 kali X pangkat 2. Jika kalau X sama dengan 4, maka diperoleh nilai Y sama dengan 57. Ya. Itu adalah gambaran dari proses ini skrip PHP-nya diolah, diproses sehingga akan menghasilkan proses matriks dan proses penghitungan A0, A1 dan A2 dan juga diperoleh hasil Y dari nilai X yang diketahui. Ya, ini adalah skrip PHP-nya. Sekarang kita lihat detailnya seperti apa proses dari skrip tersebut. Ya, kita lihat di sini ya. Kita konsentrasi ke eliminasi Gauss-Jordan yang tadi sudah di layar sebelumnya ya. Kita lihat di sini ada pengulangan I 1 sampai N. N-nya tadi 3. Jadi pengulangan I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3. Ya. Kemudian ini jika diagonalnya bernilai 0, maka dikatakan pembagian 0. Ini adalah proses yang menyebabkan bisa jadi bahwa persamaan tersebut memiliki solusi yang banyak atau sama sekali tidak ada solusinya. Ini adalah untuk menyatakan kalau ada nilai diagonalnya bernilai 0. Kemudian ada proses pengulangan J dan pengulangan K. Ya, seperti apa kita lihat.
Tadi matriks yang kita awal ya berdasarkan soal itu koefisiennya adalah 1, 1, 1 dan konstantannya 6, 1, 3, 9, 3, 4, 1, 5, 2, 5, 86. Ini mengikuti tadi dari soal tadi yang akan kita selesaikan. Kemudian kita kembali dari soal ini, nilai di memori komputer seperti ini. Kemudian kita lihat proses yang pertama untuk I sama dengan 1. Ya. I sama dengan 1. Ya. Kemudian kita lihat I sama dengan 1, apakah sama dengan 0? Oh tidak. Ternyata artinya ini tidak diproses. Maka lanjut ke for berikutnya. Ya, for. Pernyataan for yang ini. Karena pada saat I sama dengan 1, ya, sama dengan 1, A11 sama dengan 0? Oh tidak, sama dengan 1. Ya. Artinya pernyataannya tidak diproses. Artinya proses berlanjut ke for yang ini. Kalau I sama dengan 1, maka kita lihat sini J-nya. Oh, J 1 sampai 3 diproses. Ya. I J 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, tapi di sini ada pernyataan, ya, jika I tidak sama dengan J. Ini baru diproses, ya. Jadi yang proses bahwa kalau I-nya sama dengan 1, otomatis yang J sama dengan 1 tidak diproses. Karena ini syaratnya tidak sama yang diproses untuk J-nya. Jadi J yang diproses untuk yang J bernilai 2 dan 3. Artinya bahwa 2 dan 3 akan diproses eliminasi Gauss menggunakan baris yang pertama. Berikutnya kita looping di J. Yang pertama itu J sama dengan 2. J sama dengan 2, maka diproses K-nya. Oh, K-nya sama dengan 1 sampai N plus 1. 3 tambah 1, artinya 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4 K-nya. 1 sampai 4. Artinya kolom 1, 2, 3, 4 diproses. Ya. Kemudian, nah kita lihat di sini. Ada pernyataan ini, rasio. Ya. Sebelum kita block K, ada pernyataan rasio. Ya. Rasio sama dengan, kalau kita lihat sini tadi I-nya sama dengan 1, J sama dengan 2, kita menggunakan rasio di sini mengandung kata-kata huruf J dan I, maka adalah rasio sama dengan A, J-nya 2, I-nya 1, ya, dibagi A11, ya. Jadi bagi 1, 1. Artinya rasio baris yang kedua ini 1/1, ya. Baris kedua kolom ke-1 ini dibagi baris pertama kolom pertama ini 1/1, ya. Jadi ini dipakai untuk rasio ini sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 untuk memproses baris yang kedua dari kolom 1 sampai kolom ke 4, 1, 2, 3, 4. Tapi untuk baris yang kedua, ya, kita gunakan rumus ini, ya. 1 dikurang 1 kali 1. 1 dikurang 1 kali 1 sama dengan 0. Sekarang kolom yang kedua, ya, K sama dengan 2. Kolom yang kedua, tapi untuk baris yang kedua menggunakan baris yang pertama ini. 3 dikurang 1 kali 1. 3 dikurang 1 kali 1 sama dengan 2. Ya. Baris yang kolom yang ketiga, ya, pada kolom yang ketiga K-nya. Ya. 9 dikurang 1 kali 1 sama dengan 8. Yang ini 34 dikurang 1 kali 6, ya, sama dengan 28. Sehingga baris kedua bukan ini lagi nilainya, tapi sudah menjadi 0, 2, 8 dan 28. Di sini 0, 2, 8 dan 28. Baris pertama tetap, ya. Nah, berikutnya untuk yang J looping kedua, yaitu sama dengan J sama dengan 3. K-nya tetap 1 sampai 4. Menggunakan rasio adalah A3, ya, J-nya 3, I-nya 1. Berarti baris ketiga kolom ke 1 dibagi baris ke 1 kolom ke 1. Baris ketiga kolom ke 1 1 dibagi baris 1 kolom ke 1 1. 1 per 1. 1 per 1. 1 lagi. Rasio sama dengan 1. Ini untuk mengolah baris yang ke-3. Baris ketiga ini 1 dikurang 1 kali 1 sama dengan 0. 5 dan 1. Sekarang kolom yang kedua. Nih, 5 dengan 1. 5 dikurang 1 kali 1 sama dengan 4. Kemudian yang ini. 5 dan 1. 5 dikurang 1 kali 1 sama dengan 24. Yang ini dengan ini. 86 dan 6. 86 dikurang 1 kali 6. Berarti
sama dengan 80. Sekarang baris yang ketiga bukan lagi ini, tapi 0, 4, 24, dan 80. Ini baru proses I yang pertama untuk memproses yang J kedua dan J ketiga. Ya. Demikian untuk yang I sama dengan 1. Slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, tetap masih menggunakan eliminasi Gauss yang ini. Ya, kita lihat di sini. Ya. I sama dengan 2 sekarang. Nah, ada syarat tadi kan? I tidak boleh sama dengan J. Artinya J-nya 1 dan 3. Yang penting bukan 2. Ya. Maka diproses untuk J1 dan J3. Ya. Kajian tetap kolom 1, 2, dan 3 sampai 4. Ya. Kita lihat sekarang. Baris kedua memproses baris yang ke-1. Ya. Baris kedua, ya, baris ke-1 diproses dengan baris yang ke-2. Ini harus berubah, bukan 1, 1, 1, 6 lagi. Ya, kita lihat di sini. Ya. Menggunakan rasionya adalah A1, ya, J-nya 1, I-nya 2. A12, A12, 12 tuh ini. Ya, A12 tuh ini. Ya. Dibagi A22. A22 tuh ini. Ya, berarti 1/2. Ini dipakai semua untuk memproses baris pertama sampai yang kolom ke-4 ini. Ya. Jadi 1 dikurang setengah kali 0. Nah, sama dengan 1. 1 dan 2. 1 dikurang setengah kali 2. Sama dengan 0. Ini dan ini. 1 dikurang setengah kali 8. Sama dengan 3. Minus 3. 6 dan 28. Ya. 6 dikurang setengah kali 28. Sama dengan 8. Ya, ini sama dengan minus 8. Minus 8. Sehingga sekarang baris ke-1 bukan ini lagi. Bukan itu lagi nih ya. Tapi menjadi 1, 0, min 3, min 8. Ya, 1, 0, 3, min 8. Berikutnya adalah baris yang ketiga. Diolah akan berubah menggunakan proses baris yang kedua. Ini dan ini. Ya. Baris ketiga dan baris kedua. Kita lihat di sini. Kolomnya tetap 1, 2, 3, 4. Rasionya adalah baris ketiga, kolom kedua, dibagi baris kedua, kolom kedua. Ya. Baris 3, kolom kedua, ini. Baris ketiga, kolom kedua, ini. 4. Dibagi baris kedua, kolom kedua, ini. 4/2, sama dengan 2. Jadi rasionya dipakai ada 2. Ya. Sehingga diproses menjadi 0 dikurang 2 kali 0. Sama dengan 0. 4 dan 2. 4 dikurang, ya, 2 kali 2. Ya. 4 dikurang 2 kali 2. Sama dengan 0. 24 dan 8. 24 dikurang 2 kali 8. Sama dengan 8. 8 dikurang 2 kali 28. Ya. Sama dengan 24. Sehingga baris yang ketiga bukan 0428 2480, tapi menjadi 00824. Jadi proses untuk yang kedua selesai. Berikutnya adalah untuk memproses yang I yang terakhir, yaitu I sama dengan 3. Ya, I sama dengan 3. I sama dengan 3. Diproses tetap J sekarang, ya, J. Ya, kita lihat. Karena kita I sama dengan 3, otomatis J-nya 1 dan 2 loh. Bukan 3, karena syarat tadi I tidak boleh sama dengan J. Ya, 1 dan 2. Sekarang berarti baris ke-1 diproses, ya, menggunakan baris ketiga. Yang ini baris kedua akan diproses menggunakan baris yang ketiga. Maka kita gunakan rasionya di sini sekarang. Kita mulai dengan yang J sama dengan 1 atau baris ke-1 akan diubah nih, bukan ini lagi. Ya. Ini berdasarkan dari slide sebelumnya ya, kita ambil. Kemudian kita pasang lagi di sini di memori terakhir seperti ini ya. Ini diolah lagi 1, 0, minus 3 dan minus 8 ya, diolah menggunakan baris ketiga ya, baris ketiga. Sehingga baris pertama kita lihat ya, kita lihat rasionya berapa? A1 ya, baris ke-1 kolom ketiga. A13. Mana 13?
A13 adalah 1, 3, minus 3. Ya, minus 3. Dibagi A33. A33 itu ini 8. Berarti sama dengan minus 3 bagi 8. Ini rasionya. Sehingga ini diproses semua dengan menggunakan baris yang ketiga ini. Menggunakan rasionya minus 3/8. Ya, kita lihat sekarang. 1 dikurang minus 3/8 kali 0. Sama dengan 1. Tetap 1. 0 dengan 0. 0 dikurang minus 3/8 kali 0. Itu sama dengan 0 juga. Minus 3 dikurang minus 3/8 kali 8. Sama dengan 0. Minus 38, min 8 dan 24. Ya. Min 8 dikurang min 3/8 dikali 24. Ya, ini sama dengan 1. Sehingga baris ke-1 sudah berubah, bukan ini lagi, menjadi 1001. Ya. Selesai untuk baris pertama menggunakan baris yang ke-3 dengan rasio minus 3/8. Berikutnya adalah baris yang kedua nih sekarang. Ini harus berubah lagi nih. Rasio berapa sih? Rasio adalah baris kedua kolom ke-3. Baris kedua kolom ke-3 adalah baris kedua kolom ke-3, 8. Dibagi A33. Baris ketiga kolom ketiga adalah baris ketiga kolom ke-3, 8. 8/8 sama dengan 1. Kita olah sekarang. 0 dikurang 1 kali 0. Sama dengan 0. 2 dan 0. 2 dikurang 1 kali 0. Sama dengan 2. 8 dan 8. 8 dikurang 1 kali 8. Ini sama dengan 0. 28 dan 24. 28 dikurang 1 kali 24. Sama dengan 4. Sehingga ini berubah menjadi bukan 02828, tapi menjadi 0204. Sehingga ini tahapnya sudah selesai. Untuk BAI sama dengan 3, berarti proses looping di sini selesai. Sehingga di memori komputer menjadi 1001 0204 00824. Tapi ini belum satu semua nilainya, ya. Jadi harus dibagi dengan diagonalnya. Prosesnya di mana? Tampilannya ada di sini. Ini adalah proses untuk menampilkan ini dari memori komputer, hasil proses. Kemudian, ya, untuk menentukan A0, A1, A2 itu sama dengan yang ini dibagi dengan diagonal yang ini. 1 per 1. Berarti A0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. A1 sama dengan, ya, A1 sama dengan 4 dibagi 2. Sama dengan 2. A2 sama dengan 24 dibagi 8 sama 3. Sehingga, ya, diperoleh nilai A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, dan A2 sama dengan 3. Ya, itu jadi perolehannya itu, ya. Sehingga dari algoritma eliminasi Gauss ini kita bisa menentukan nilai ini. A0-nya, A1-nya, A2-nya. Sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan polinom kuadratiknya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang, ya. Ya, kita lihat di sini. Ya. Hasil proses dari interpolasi polinomnya dari skrip PHP ini, ya, disimpan di di SAM, di localhost latihan, foldernya latihan, kemudian subfolder comnum, dan filenya interpolasi polinom.php. Ini adalah hasilnya tadi sampai tahapan walaupun masih belum 0 semua. Nah, kalau untuk menentukan A0 A1-nya, A0 A1 dan 2-nya tinggal dibagi aja 1 per 1, 4 per 2, 24 per 8. Kemudian dimasukin di dalam polinomnya. P2X sama dengan 1, ya,
1 tambah 2 kali X, ya, 2-nya adalah ini, ditambah 3 kali X pangkat 2. Dan untuk menentukan nilai Y-nya, kita masukkan saja 4-nya. 1 tambah 2 kali 4, ditambah 3 kali 4 pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai 57. Jadi itu adalah proses dari si PHP untuk menentukan interpolasi polinom khususnya polinom kuadratik, ya, sampai proses eliminasinya, sampai ketemu matriksnya, ketemu A0, A1 dan A2 serta polinom kuadratiknya, serta menentukan nilai Y dari X yang diketahui sama dengan 4. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian bisa sampaikan terkait dengan interpolasi polinom ini. Jadi ini bisa dipelajari bagaimana kita mengolah interpolasi polinom dengan menggunakan script PHP. Ya, walaupun demikian bisa juga dengan bahasa yang lain, bahasa Java ataupun menggunakan bahasa C atau C++ atau Java dan lain-lain. Ini bisa, yang penting secara algoritma tidak salah. Ya, yang penting algoritmanya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.